Pak Samsir ya. Suaranya agak kecil, Pak Anang. Suaranya kecil? Kecil atau suara saya yang terlalu besar? Coba nanti saya... Masih kecil, Ya, Pak? belum. Oke, coba dibesarkan lagi, Pak. Kalau dengan ini, Pak? Oke, boleh. Bentar ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Mohon izin saya share screen dulu. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya, kemudian kepada Ibu Lili yang telah mendampingi saya dalam menyusun makalah ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Anang Mulyana, saya pengawas dari Kalimantan Tengah, pengawas SMA SMK dari Kalimantan Tengah. Saya ini belum muncul, Pak. Ya, sebentar. Saya ini jadi pengawas sudah sekitar 10 tahun. Ya. Sebelumnya saya kepala sekolah di SMK. Saya ingin menyampaikan makalah ini dengan berjudul Makalah Pembimbingan dan Pelatihan Aplikasi Pembelajaran Daring dengan Optimalisasi Teman Sebaya dan YouTube. Tapi sebelumnya saya juga ingin bacakan pantun juga nih. Wah, silakan. Luar biasa nih. Ya, silakan, Pak Nang. Kapuas adalah kota air. Saya kebagian yang terakhir. Pantunnya gitu aja. Ini nyindir nih ya. Lanjut. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa kenapa makalah saya ini berjudul seperti ini. Karena memang kalau latar belakang memang semua bermula dari masa pandemi ini gitu ya. Tetapi sebenarnya penguasaan teknologi justru meningkat ketika masa pandemi ini. Sebenarnya nggak masa pandemi juga guru-guru tuh harus selangkah lebih maju penguasaan teknologinya. Kemudian biasanya kita mendikotomikan guru tua itu kurang punya kemampuan teknologi. Atau guru muda lebih punya kemampuan teknologi. Saya kira ini perlu diteliti dengan betul ya. Jadi maksud saya bukan karena tua atau mudanya, ya, tetapi masalahnya keinginan gitu, keinginan untuk mereka menguasai teknologi itu. Kompetensi guru salah satunya, kompetensi profesional itu harus menguasai teknologi. Ya. Tapi ternyata di lapangan memang banyak guru yang ada juga guru yang sudah menguasai teknologi itu. Dan menurut saya penguasaan teknologi itu nggak mesti harus dibimbing oleh pengawas. Malah saya kadang sering belajar kepada para guru. Saya kepo kepada para guru. Oh, ini apa sih? Ini bagaimana sih gitu loh. Dan ternyata di sekolah juga walaupun tidak banyak, ada beberapa guru yang menguasai aplikasi pembelajaran itu. Kemudian dengan seperti itu, maka saya punya ide bagaimana melakukan pembimbingan dan pelatihan ini dengan mengoptimalkan teman sebaya dan YouTube, ya. Karena ada cerita dari Sulawesi Selatan kalau nggak salah, SD saja dia tidak lulus gitu. Tapi kenapa bisa merakit dan membuat pesawat gitu? Ternyata mereka cuma belajar dari YouTube, ya. Apalagi guru yang punya latar belakang pasti S1 gitu kan gitu ya. Kemudian yang kedua, di antara guru juga ada yang mempunyai kemampuan teknologi informatika ini, ya, mengenai aplikasi-aplikasi pembelajaran dan sebagainya. Sehingga saya membuat judul seperti ini, ya, pembimbingan dan pelatihan aplikasi pembelajaran daring dengan mengoptimalkan teman sebaya dan penguatannya ada di YouTube. Nah, ini kita presentasikan di forum ini. Ya.
Ini nama saya, mohon maaf nama saya memang nggak pakai D ya, SP-nya memang saya sarjana pertanian. Kebetulan saya dulu ditugaskan untuk menjadi guru pertanian, ya. Jadi bukan SPD, Bu Lili, mohon maaf. Itu nomor WA saya. Oke. Jadi kalau saya ringkaskan, tujuan dari penulisan ide makalah ini adalah bahwa pada kenyataan ini sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran ya, baik Facebook, media sosial ya, kemudian Instagram, bahkan TikTok pun barangkali bisa dijadikan untuk media pembelajaran. Cuman masalahnya, adakah keinginan dari guru-guru sebagian besar guru untuk memanfaatkan itu? Nah, itu mungkin titik beratnya di situ. Apakah ada keinginan dari guru-guru untuk memanfaatkan itu? Ya, jadi seperti saya sampaikan, ada orang yang bahkan tidak lulus SD pun bisa merakit pesawat terbang gitu ya. Jadi yang kata kuncinya, apakah ada keinginan guru untuk memanfaatkan itu? Jadi mungkin di sini titik beratnya di kompetensi kepribadiannya. Kemudian tujuan dari pembuatan makalah ini agar misalnya pembelajaran itu lebih efisien dan lebih efektif, terutama dalam masa pandemi ini. Ya. Keadaan ini menjadi dilema bagi kita semua. Kalau tidak secara optimal menggunakan teknologi informasi ini yang baik terhadap siswa ya. Jadi selama ini memang banyak guru yang menggunakan media sosial, terutama grup WA ya. Padahal kan sebenarnya banyak lagi media sosial. Cuman masalahnya kalau satu sekolah misalnya menggunakan berbagai media sosial, menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran, yang kasihan HP-nya ya nanti penuh dengan aplikasi gitu. Itu juga jadi masalah menurut saya ya. Jadi mungkin ini perlu cara bagaimana pembelajaran itu efisien dan efektif. Ya, ini banyak sekali seperti ada aplikasi rumah belajar yang punya pemerintah, kemudian ada yang punya yang bukan pemerintah, ada Office 365 melalui Microsoft Teams-nya, kemudian ada Google Meet, ya itu semua bisa dilakukan untuk sinkronus ya, pembelajaran langsung live dengan siswanya. Jadi kalau yang tadi mungkin yang sebelumnya seperti WA itu nggak langsung ya, kecuali mungkin video call-nya. Nah kemudian bagaimana supaya efektif ini? Ya salah satunya barangkali menggunakan Google Classroom ya. Tapi mungkin semua aplikasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Oleh karena itu salah satu caranya supaya sekolah ini mempunyai mempunyai cara yang efektif dan efisien agar guru-guru ini punya kemampuan dan kemauan untuk bisa mempelajari berbagai macam aplikasi pembelajaran daring ini, maka tahap pertama yang dilakukan adalah pembelajaran melalui luring. Jadi guru-guru berkumpul. Nah, kemudian dengan pembelajaran luring nanti ada penguatan dengan menggunakan YouTube. Jadi penguatan pengembangannya dengan menggunakan YouTube. Ya. Kemudian dengan pembelajaran yang efektif dan efisien ini berharap pembelajaran dapat produktif ya. Kemudian kreativitas akan tumbuh di situ ya. Jadi pembelajaran efektif dan efisien ini menumbuhkan pembelajaran yang produktif ya, biarpun di masa pandemi. Dan tumbuh kreativitas baik dari guru maupun dari siswanya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan dari ini semua, adakah kemauan dari guru, kepala sekolah, atau bahkan pengawas untuk mengelola kegiatan ini sehingga tumbuh pembelajaran yang efektif dan efisien ini. Ya, jadi permasalahan yang terjadi, keadaan yang sekarang sedang terjadi ini, menurut saya, pengalaman saya sebagai pengawas, keadaan guru ini sekarang ini dalam penggunaan aplikasi itu saya bagi menjadi 4.
Satu, guru yang mahir dalam penguasaan aplikasi pembelajaran. Yang kedua, guru yang belum mahir, ya. Kemudian yang ketiga, guru yang tidak bisa, ya. Ini mungkin menjadi ketiga guru ini menjadi harapan mereka itu akan menguasai aplikasi-aplikasi pembelajaran ini. Cuman ada yang parah sebenarnya. Ini ada guru yang tidak mau. Dan secara nyata berdasarkan pengalaman saya sebagai pengawas, itu ada guru yang tidak mau, ya. Jadi barangkali kalau guru mahir, guru belum mahir, atau guru tidak bisa, ini barangkali bisa ditangani lah, ya, oleh pengawas. Kalau yang guru tidak mau, ini perlu penanganan khusus, ya, perlu pembinaan khusus dari kepala sekolah atau juga dari pengawas, ya. Saya kira itu. Nah, dari permasalahan ini saya mencoba mempunyai ide, ya, seperti tadi katakan, yaitu mengadakan bimlat secara luring dengan teman sebaya. Nah, yang dijadikan teman sebaya adalah guru-guru yang sudah mahir. Secara nyata di sekolah itu banyak guru yang sudah yang bisa gitu. Nah, tinggal bagaimana sekolah mengadakan pendekatan atau memberikan apresiasi terhadap guru-guru yang sudah mahir ini. Ya, baik mahir secara otodidak ya, atau misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri, atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LPMP misalnya. Jadi Bimlat Luring ini memang dikelola oleh sekolah, pengawas hanya sebagai fasilitator di situ. Kemudian yang menjadi teman sebayanya adalah guru, yang menjadi pendamping utamanya adalah guru yang sudah mahir, ya. Jadi guru-guru yang sudah mahir ini kita mengadakan Bimlat Luring untuk guru-guru, ya, baik yang mahir, yang belum mahir, atau yang tidak bisa. Nah, sebelum menentukan mau menggunakan aplikasi apa di sekolah itu harus disepakati dulu, ya. Sebab penggunaan banyak aplikasi di sekolah itu akan menyebabkan kebanyakan aplikasi yang harus didownload oleh siswa gitu. Bayangkan kalau ada misalnya 10 guru atau 15 guru mempunyai aplikasi yang berbeda-beda. Kasihan siswanya, ya. Belum lagi nanti bagaimana si sekolah ini mengontrolnya, ya, mengendalikannya, ya. Jadi barangkali tahap pertama yang harus dilakukan itu mau pakai aplikasi apa sih gitu ya. Banyak sekali aplikasi dengan segala kelemahan dan kelebihannya, ya. Kalau misalnya sudah disepakati aplikasinya apa, ya, baru nanti guru belajar secara luring, baik dari guru yang mahir, ya, atau yang baru bisa sedikit, sama-sama berkumpul. Oh ini loh gitu ya. Nah, kalau mereka sudah misalnya bisa seperti itu, mereka ditunjukkan, ya, untuk diberikan penguatan melalui YouTube. Ya, karena di YouTube tuh banyak sekali ya bahan-bahan ajar, bagaimana menggunakan misalnya Bandicam, semuanya ada, Office 365, Google Classroom, banyak sekali itu. Ya, sampai ada guru dari SMK Semarang kalau nggak salah membuat satu hari satu YouTube, ya isinya berbagai macam aplikasi itu. Namanya siapa namanya? Mukit kalau nggak salah. Nah, jadi pengembangan dan penguatannya itu mereka diharapkan bisa mengembangkan dirinya sendiri. Dan kita sebagai pengawas harus menyarankan, kita berkembang tuh bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri, untuk memudahkan kita sendiri. Karena bisa dibayangkan, kalau guru-guru sudah terbiasa seperti ini, melek terhadap teknologi, maka pembelajaran ke depannya itu akan lebih mudah. Mau pandemi atau tidak, mereka sudah punya dokumen
pembelajaran ya yang baik dan selalu berkembang, nanti akan memudahkan mereka sesungguhnya. Ya. Kemudian pengembangan dan penguatan itu barangkali nanti kalau disepakati aplikasi ini bisa menggunakan aplikasi yang lain sebagai referensi atau sebagai variasi pembelajaran yang digunakan kepada siswa. Ya, seperti tadi Ibu materi yang pertama yang menyampaikan pakai aplikasi seperti itu. Ya, banyak sekali aplikasi yang dipakai. Bagaimana caranya? Ini saya pernah mencoba di salah satu sekolah binaan. Setelah saya cek dari 20 orang guru tuh yang menggunakan Google Classroom itu paling sekitar 10 orang. Dan dari 10 orang itu yang akhir itu ada 4 orang. Nah, coba saya fasilitasi, kepala sekolah memfasilitasi, ayo kita kumpul. Kalau kita putuskan menggunakan Google Classroom, maka kita sama-sama. Siapa yang sudah bisa memberi pelatihan kepada yang belum bisa. Memberikan pendampingan kepada yang belum bisa. Ya. Jadi dengan seperti itu, maka sebenarnya materi-materi itu banyak sekali di YouTube itu. Ya. Seperti saya sendiri seperti itu. Ya, kalau saya ada kesulitan pasti nanya YouTube, diulang-ulang. Saya buka Bang Tojib itu, saya buka makalah-makalah apa materi-materi yang diperlukan oleh pengawas itu ada semuanya di situ. Tinggal bagaimana nanti kepala sekolah memberi apresiasi terhadap guru-guru yang kreatif itu. Nah, dengan demikian diharapkan guru menjadi lead teacher, mengakibatkan siswanya smart student. Ya. Jadi semua yang dilakukan memang ujung-ujungnya bagaimana siswa ini dapat belajar. Ya. Baik masa pandemi maupun pada masa-masa yang akan datang. Ya. Jadi itu mungkin dari saya. Sebagai penutup, barangkali pembelajaran daring ini harusnya menjadi suatu keharusan bila sumber dayanya memenuhi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Ya. Kemudian pelajaran luring itu, kegiatan luring itu menjadi solusi kegiatan BIMLAT yang terpaksa harus dilakukan dengan protokol kesehatan tentunya. Kemudian dengan pemahaman awal dengan kegiatan luring diharapkan guru terus-menerus mengembangkan dirinya melalui YouTube salah satunya, di samping yang lainnya. Kemudian mungkin saran untuk kita semua, yang pertama kita harus merencanakan pembelajaran itu. Kemudian memilih aplikasi yang sesuai dengan sumber daya yang ada. Kemudian evaluasi dari tindak lanjut itu dan tindak lanjut. Ya, jadi setiap saat dievaluasi kurangnya apa, lebihnya apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian yang terakhir barangkali ini perlu mendapat apresiasi dari pimpinan ya, dari pihak kepala sekolah. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yang terakhir saya lakukan di sekolah binaan dalam masa seperti ini, dalam penguasaan teknologi itu, kalau perlu di sekolah itu ada namanya tim IT ya untuk memfasilitasi itu. Siapa yang mau belajar, siapa mau didampingi. Jadi mungkin tim IT ini adalah kelompok guru-guru yang punya kemampuan yang lebih gitu. Itu kemudian nanti guru ini sekarang dan yang akan datang memang harus melek teknologi. Tidak ada tua, tidak ada muda, ya. Pokoknya harus melek teknologi. Dan saya juga sebagai pengawas juga ya jangan sampai ketinggalan zaman gitu ya. Dan semua bisa dipelajari sendiri atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang itu. Kemudian memanfaatkan media pembelajaran dengan baik sehingga anak belajar di rumah itu bisa menyenangkan lah dengan variasi macam-macam media pembelajaran.
Jadi belajar online memang menjadi salah satu solusi, tapi mungkin belajar luring atau tatap muka itu menjadi untuk melihat karakter dari anak barangkali lebih baik menggunakan tatap muka, ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini terpaksa kita harus menggunakan daring. Oke, Jadi Pak Anang, dengan ya, waktu sudah pas. Oke, kalau gitu selesai pembahasan dari saya ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi dan saya mohon masukannya dari teman-teman agar masalah ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang yang telah memaparkan materinya di hadapan kita bersama, Bapak Ibu semua. Ini materi yang cukup menarik untuk kita, bahwa satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada pengecualian. Kalau siapa saja yang mau untuk menggunakan aplikasi berbenah diri, mau usia muda maupun tua, tidak tertutup kemungkinan dia akan mampu untuk memilikinya. Namun walaupun usianya muda, ya, kalau seandainya dia tidak mau menggunakan teknologi dan tidak mau membenahi dirinya, maka tidak akan juga berkembang. Apalagi kalau usianya sudah tua. Oke, Bapak semua, ini sudah ada di raise hand. Berapa pertanyaan ini dari Kalteng, ya, Bu Tati Sumiati. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsiar atas kesempatannya. Pak Samsir, Bu. Maaf Pak Samsir. Pak Samsiar itu ibu-ibu. Oh iya, maaf Pak ya. Maaf sekali lagi. Lanjut. Tadi tertarik sekali dengan Ibu Nurain. Maaf, kembali flashback. Musim sekarang ternyata di acara ini banyak dan penuh pantun. Jadi saya juga pengen dong pantun, boleh ya Pak? Ya. Boleh tuh. Oh ya, sekali aja ini Pak. Kapuas adalah kota air, betul kata Pak Anang. Airnya berwarna coklat. Walaupun Pak Anang yang terakhir, saya yakin makalahnya bermanfaat. Amin. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Anang. Saya salut, terima kasih bisa menginikan Kalteng, karena saya juga dari Kalteng, Ibu Bapak. Namun kalau boleh, dan tadi karena Japri juga, Bu Tati tolong koreksi. Ya. Saya tertarik dengan makalah yang Bapak presentasikan hari ini, namun kalau boleh, karena tadi di latar belakangnya, yang belum mau ya Pak ya, belum mau Pak, bukan tidak mau, saya nggak mau kata-kata itu, belum mau untuk menggunakan berbagai macam aplikasi yang disarankan oleh Pak Anang. Nah tentu saja ini kalau berhubungan dengan psikolog tidak mudah ya Bapak ya, jadi Bapak menggunakan dan menggunakan teman-teman gurunya ya Pak. Ya. Menggunakan teman-teman gurunya yang tidak mau supaya jadi mau. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Bapak membimbing teman sebayanya, guru-guru yang bisa tadi, yang dari 20 orang itu yang sudah bisa, dan bagaimana caranya supaya guru yang tidak mau ini menjadi mau gitu Pak. Nah, bagaimana peran Bapak di dalam pembimbingan tersebut, di dalam pembimbingan teman sebayanya tersebut. Itu saja mungkin Pak moderator yang saya ingin sampaikan, hanya untuk penguat Pak Anang, pengawas sama-sama dari Kalteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tati ya. Mohon maaf Pak Samsir tadi terputus sinyalnya, jadi saya yang menyambung ya. Makasih. Makasih Bu Tati atas pertanyaannya. Pak Anang ya, mungkin bisa dipahami ya Pak Anang ya pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak sebagai pengawas ya untuk bisa mengayu-ayukan, katanya mengayu-ayukan yang nggak mau ini ya. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Bu Tati ya atas masukannya. Saya setuju Bu, saya ganti tuh tidak mau menjadi belum mau ya. Kalau belum mau masih ada harapan untuk mau gitu ya. Jadi itu
memang idenya, tapi mungkin karena saking keselnya saya jadi bilang tidak mau. Nggak boleh sebenarnya. Saya ganti itu langsung, belum mau. Oke. Kemudian saya sampaikan, Ibu ini baru ide saya dan saya coba satu sekolah ya, dengan coba satu sekolah itu saya belum mengidentifikasi betul yang tidak mau itu seperti apa. Jadi mungkin nanti ini akan saya tindak lanjuti ide saya ini menjadi apa ya? Saya cobakan di sekolah binaan saya. Dan ternyata memang ada yang belum mau. Nah, kemudian cara pengawas ini yang belum mau seperti apa? Barangkali menurut saya yang pertama-tama dilakukan adalah oleh kepala sekolah, ya. Karena beberapa faktor yang menyebabkan dia tidak mau itu, belum mau itu, ya. Barangkali tidak merupakan suatu kebutuhan, yaitu yang pertama sebenarnya. Kalau dia menggunakan aplikasi pembelajaran akan memudahkan dia gitu. Jadi itu mungkin kata kuncinya. Kalau itu sudah jadi kebutuhan, seperti saya pengawas nih. Wah, saya kalau harus nulis-nulis banyak, kemudian menyimpan dokumen banyak, malah bisa tercecer kemana-mana. Tapi dengan menggunakan teknologi, dalam tangan aja saya bisa melihat keadaan sekolah, bisa mendokumentasikan aktivitas sekolah, sehingga saya kejar terus. Jadi mungkin kata kuncinya, segala sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan, bagaimana kepala sekolah itu, wah ini kebutuhan Bapak Ibu guru, bukan untuk siapa-siapa. Kalau Ibu melakukan itu mempermudah, bukan mencelakakan, gitu kan itu. Mungkin kata kuncinya itu, nanti teknisnya seperti apa. Jadi mungkin itu, terima kasih Ce Tati atas masukannya. Yuk kita sama-sama dah ya, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini baru ide ya Bu ya, belum dilakukan. Makasih. Nuhun Pak, sami-sami Pak. Baik, Bu Lili, saya ambil alih. Oke, lanjut Bu Nur, silakan. Terima kasih. Kita tim solid yang saling terlempar-lempar kemudian saling memasuk. Ya, terima kasih Bu Nur. Baik, selanjutnya terima kasih Ce Tati atas pertanyaannya. Kalau Tati biasanya orang Sunda itu. Semuanya sami-sami ti Sunda, tapi di Kalteng sadayana. Oh. Kalteng KW ternyata. Semua Sunda sesat. Baik, selanjutnya Kang Dodi, mangga. Kang Dodi juga Tasik juga ini, tapi asli di Tasik ini, nggak di Kalteng. Silakan Kang Dodi. Ya, makasih Bu Nur. Pak Anang Mulyana dari Sunda juga ya Pak Anang ya? Iya Pak, dari Sukabumi Pak. Baguslah, Pak Anang pengawas hebat dan bermutu. Pengawas herang babatok dan bermuka tua. Abina si Kang Dodi, ya Allah, makan. Sama dengan saya Pak Anang nih. Hebat nih, herang babatok. Sudah hebat Suherman juga ya? Suherman itu sudah herang mantul tuh, kena cahaya jadi mantul. Ya lanjut Pak Dodi, silahkan. Ya, makasih. Ini Pak Anang bagus sekali pemaparannya. Hanya yang perlu saya inginkan ini bagaimana. Yang pertama ini bagaimana ini pembelajarannya efektif dan efisien. Eta di WA tuh Bu, eta di WA. Pak Dadang, tutup Pak Dadang. Ya, bisa lanjutkan. Pak Dadang. Silakan lanjut Pak Dodi. Ya. Pertanyaannya pertama, Pak Anang, ini pembelajarannya efektif dan efisien dengan tatap muka ditambah dengan YouTube, itu berbentuk apa atau karakteristiknya seperti apa, Pak Anang? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ini cara mengelompokkan guru itu menjadi guru mahir, guru belum mahir, guru tidak bisa, guru belum mau gitu. Bagaimana cara pengelompokannya gitu. Karena saya ingin tahuan Pak Anang. Ya, makasih, 2 pertanyaan. Gitu Oke, saja. silakan Pak Anang untuk menjawab 2 pertanyaan dari Kang Dodi. Nuhun Kang Dodi. Oke. Maksud saya pembelajaran efektif dan efisien itu kalau bahasa mudahnya dalam proses pembelajaran itu anak berbahagia dan bermakna. Ya. Jadi berbahagia dan bermakna. Ketika dia belajar, dia senang, ya.
Kemudian ketika dia selesai belajar, oh itu yang disampaikan guru. Dia bisa menyampaikan, dia siap bisa mempraktekkan, dia bisa melakukan dari hasil pembelajaran. Dia merasa ada perubahan setelah dia belajar. Itu barangkali gambaran secara umumnya seperti itu. Ya, jadi bermakna, masuk ke dalam hati. Ya, relung hati yang paling dalam gitu ya. Seperti kita kan kalau bermakna itu kapan kita mengatakan cinta pertama tuh ingat terus gitu. Wah, jadi karena cinta pertama. Sekian Kemudian tahun yang lalu. yang kedua, ini masukan sebenarnya buat saya, Pak. Saya ini hanya sekedar ide, Pak. Ide dari saya, sebenarnya guru tuh dikelompokkan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana mengelompokkannya? Barangkali ide saya barangkali bisa namanya asesmen apa ya? Tes diagnostik atau misalnya penilaian awal. Ya, dibagi kuesioner. Bisa saja Pak seperti itu. Kan nanti tinggal kuesionernya aja. Nanti bisa kita bagi berdasarkan kuesioner itu. Ternyata guru ini gitu ya. Barangkali itu nanti saya coba Pak, ini masukan bagus karena memang itu ini baru ide saya. Nanti akan saya tindak lanjuti dengan memberikan kuesioner kepada guru-guru sebelum melakukan bimblat secara luring itu. Ya. Jadi itu Kang Dodi, nuhun. Ya, Kang Dodi, itu ya Iya. ide gagasannya Pak Anang. Gagasannya, Mudah-mudahan sekian bulan yang akan datang Pak Anang tampil lagi untuk memaparkan hasil dari best practice-nya ya Pak Anang ya. Amin, amin, amin. Ikut-ikutan dengan Pak Munawar nanti. Iya. Baik Pak. Pak Dodi, mudah-mudahan kalau tidak puas nanti WA-an aja ya sama Pak Anang. Selanjutnya silahkan Pak Umar. Oke, Ya, Pak Umar. terima kasih kembali atas Kembali kesempatannya. kasih Pak Umar. Ya. Ya. Saya juga mau pantun nih, Bu Nur. Soklah der pantun. Saya mau minta tadi sebenarnya. Hari ini Pesan kue makan enak sekali. Meskipun Pak Anang tampil terakhir, namun tetaplah menginspirasi. Walah, keren nuhun, banget. makasih, Pak. Cakep, Pak Umar. Cakep. Ayo pertanyaannya. Terima kasih Pak Anang. Ya. Saya salut juga dengan Pak Anang. Ide Pak Anang ini kalau saya idenya tidak ada tapi sudah terlaksana Pak. Nah, ini yang kekurangan saya. Kalau Pak Anang idenya dulu baru akan melaksanakan. Nah, memang untuk saat-saat ini saya juga banyak memanfaatkan guru-guru kita yang ahli di bidang IT. Nah, ini saya hanya cerita Ibu Nur. Jadi saya hanya mengajak guru yang pintar IT itu untuk menjelaskan kepada guru-guru yang lain memanfaatkan IT ini, terutama dalam masalah pandemi ini. Apakah melalui Zoom atau Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Nah, bahkan guru saya itu yang tetap saya dampingi itu telah bisa melaksanakan webinar, Bu Nur, secara nasional. Dan besok insya Allah webinarnya sudah yang seri ke-12. Nah, webinarnya itu sudah nasional bahkan. Nah, dan saya hanya menjadi narasumbernya di antaranya dari yang ke-12 webinarnya itu. Nah, jadi saya memanfaatkannya itu. Jadi makanya kemarin ada saya tanyakan kalau webinar guru kita menjadi narasumbernya, apakah ada angka kreditnya? Nah, dijawab oleh Ibu Endang kemarin, alhamdulillah ada. Ya. Sama dengan kita sekarang ini katanya, disusun makalahnya, nah dan daftar hadirnya. Nah, itu pengalaman saya memanfaatkan, mohon maaf, mengajak guru yang sudah pintar dengan IT, sehingga saya hanya mendampingi guru saya itu melaksanakan dalam rangka pembinaan guru untuk memanfaatkan IT ini. Cuman itu saya tidak bertanya Pak Anang, hanya ingin mengungkap karena ada kesamaan, cuma bedanya Pak Anang dalam ide saya sudah dilaksanakan, tapi saya belum saya tulis, nah gitu. Nah, jadi inspirasi saya, insya Allah nanti akan saya tulis
Nah, terima kasih Bu Nur. Ya, baik Pak Umar. Apresiasi juga buat Pak Umar. Jadi Bapak Ibu, silakan jika Bapak Ibu sebagai narasumber di webinar, itu yang penting ada surat undangannya dari MGP atau apapun itu. Kemudian KKG. ada makalah, bukan PPT ya Bapak Ibu ya, tapi makalah. Makalah seperti yang disampaikan oleh Pak Munawar, kemudian oleh Bu Yuna, kemudian oleh Pak Pak Anang. Nah, seperti itu. Kemudian itu bisa dijadikan angka kredit sama 2,5 ya sebagai narasumber. Jadi Pak Umar keren banget. Nanti mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Umar itu bisa ditulis menjadi best practice ya Pak Umar ya. Nanti Ya, insya Allah. ya bisa saling membantu karena di APSI Pusat juga tempo hari sudah pernah dilakukan pelatihan untuk khusus best practice. Baik, Pak Umar sudah selesai. Ibu Maria silahkan. Weh, ada 007. 007 ini kan ini ya, film Hollywood ya? James Siapa Bond. nih? James Wah, Bond. Bond. James iya, Bond James aja Bond ikut forum hadir juga ilmiah di forum ilmiah, keren banget. Mukanya mana nih James Bond? 007. Ayo silakan Bu Maria. Ya, terima kasih Bu Nur Aini. Iya. Terima kasih itu Pak Anang. Saya melihat dari judul Pak Anang ini saya tertarik. Pembimbingan pelatihan pembelajaran daring dengan optimalisasi teman sebaya dan YouTube. Yang pertama ini pertanyaan saya ini sudah ditanyakan tadi oleh Bapak tadi, Pak Umar tadi ya. Sebenarnya saya tetap akan bertanya tadi tentang pembelajaran aktif dengan pembelajaran efisien karena tujuannya tadi itu pembelajaran aktif dan pembelajaran efisien yang untuk tujuannya. Kemudian menurut saya ini yang catatannya tadi guru belum mau menggunakan berbagai aplikasi. Apakah penyebabnya itu tadi dijelaskan juga belum mau menggunakan berbagai aplikasi itu karena kemampuan menggunakan aplikasi. Saya ingin tanyakan judul untuk tujuan itu pembelajaran aktif dengan efisien, apakah disesuaikan tidak dengan permasalahannya, penyebabnya kemampuan guru menggunakan aplikasi. Apakah harus guru menggunakan aplikasi untuk tujuannya itu? Apa harus pembelajaran aktif dengan pembelajaran efisien untuk tujuannya? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Oke, Anang. Bu Maria, Pak Anang sudah bisa menangkap Bu Maria kah? Mudah-mudahan Bu Maria tidak tertarik dengan Pak Anang, tapi tertarik dengan judul yang disampaikan. Silahkan Pak Anang. Bisa wae. Terima kasih Bu Maria masukannya. Jadi mungkin saya sampaikan dulu bahwa ini adalah ide. Saya mengklasifikasikan guru menjadi 4. 1, guru mahir, belum mahir, tidak bisa, dan tidak mau. Tapi tidak mau dikoreksi Bu, tadi ada masukan dari Bu Tati menjadi belum mau. Ya. Jadi yang kita coba untuk ikut itu mungkin kalau bisa semuanya. Kalau yang belum mau ini perlu pembinaan khusus dari kepala sekolah. Apa? Kenapa sampai nggak mau? Ya, perlu dorongan, perlu motivasi supaya dia mau. Nah, kalau alasannya misalnya kuota, sekarang sudah gratis. Pengawas yang nggak ada gratis-gratisnya sih. Nah, kemudian pembelajaran efektif dan efisien itu nanti maksud saya setelah guru itu melaksanakan pembelajaran daring, ini catatan pembelajaran daring itu bukan harus Bu ya, catatannya pembelajaran daring ini dilakukan dengan sumber daya, sesuai dengan adanya sumber daya, baik dari kemampuan gurunya ataupun dari sarana prasarana. Kalau sumber dayanya mencukupi untuk pembelajaran daring, maka seharusnya dilakukan pembelajaran daring. Ya, kalau misalnya ada 2-3 siswa terpaksa tidak bisa daring, ya harus ada perlakuan khusus terhadap siswa itu. Nah, efektif dan efisien ini saya tadi gambarkan, siswa itu dalam proses pembelajaran itu berbahagia dan bermakna. Ya,
berbahagia, dan bermakna. Di situ. Nanti teknisnya seperti apa, mungkin para guru itu sudah bisa. Saya hanya memberikan ide-ide bagaimana supaya efektif dan efisien ini. Jadi yang saya sampaikan di makalah ini sebenarnya bukan untuk siswa, untuk guru. Ya, teknisnya guru tentunya sudah punya cara lah untuk menyelesaikan itu. Ya, cuman ini bagaimana nanti akhirnya pembelajarannya efektif dan efisien, atau siswa berbahagia dan bermakna, baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi pembelajaran daring itu judul itu ditujukan untuk guru, bukan pembelajaran daring. Aplikasi pembelajaran daring itu yang akan digunakan oleh guru. Ya, jadi itu mungkin penjelasan dari saya bahwa ini adalah pembelajaran daring yang harus dikuasai oleh guru. Bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan teman sebaya itu, yang seperti disampaikan Pak Umar. Di guru tuh banyak guru-guru yang punya kemampuan, dan terus terang saya sering juga belajar sama guru-guru itu. Saya kira itu Bu Maria. Terima kasih masukannya. Oke Bu Maria, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas. Silakan nanti dilanjut. Selanjutnya Bapak 007, James Bond. Silakan Pak James Bond. Pak James. Pak James, silakan Pak James. Halo, Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam, mangga Pak James. Karena namanya 007 ya sudah saya panggil James aja. Soklah Pak James, der. Iya, dari Pak. Sekedar kangen aja ini. Ahmadi dari Kerinci. Buya Ahmadi nih Bu Nur. Ya silakan Pak Ahmadi. Saya makasih Bu Nur, Pak Anang. Ya, saya tertangkap ujungnya tadi ya. Nah, sungguh pun tertangkap ujungnya apa yang disampaikan Pak Anang dan dikomentari oleh Bu Nur itu jadi sebuah yang luar biasa dan sangat bermanfaat sekali dalam upaya terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Memang benar apa yang disampaikan, kita kan hidup di era digital, mau tidak mau penguasaan digital juga harus menjadi hal yang wajib bagi pengawas sekolah di dalam melakukan pembinaan. Nah, hanya saja barangkali untuk mewujudkannya dalam best practice, nah mungkin masih terkendala dengan kemampuan, kemudian persoalan penulisan. Tapi setidak-tidaknya Pak Anang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Meskipun tertangkap ujung, rasanya saya sudah sepakat apa yang disampaikan. 007 tadi mudah-mudahan menjadi membuat Bapak dan Ibu para pengawas seluruh Indonesia jadi ingat dengan saya. Itu saja. Ahmadi dari bumi sekepal tanah dari surga sakti alam Kerinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ahmadi, bukan Pak James Bond ya Bu Lili, tapi Pak Ahmadi. Terima kasih masukannya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga Pak Samsir nampaknya sudah masuk, tapi tanggung Pak Samsir. Saya langsung aja tutup ya Pak Samsir ya, walaupun tadi yang membuka Pak Samsir, nggak apa-apa saya yang menutupnya ya Pak Samsir ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan Pak Anang untuk closing statement-nya. Turun Bu. Bisa pantun tuh ya. Aduh, itu biasa. Terima kasih teman-teman semua yang memberikan motivasi buat saya untuk sama-sama kita bisa melaksanakan ini semua, dan memang ini menjadi keharusan kita. Artinya kita jangan, kan kita nih guru ini biasanya pinter ngeles gitu lah. Jadi jangan ngeles lah dari teknologi ini, barangkali kita bisa melek semuanya, semua bisa dipelajari, bisa yang gratis, bisa berbayar. Kalau berbayar kan lewat sini gitu ya, kalau yang gratis nonton aja YouTube Apsi gitu, sama aja ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semuanya, Bu Lili, teman-teman ya atas masukannya untuk makalah saya ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jadilah pengawas yang digital. Kita harus selalu terlibat sehingga kita tidak terlibas. Kalau Anda tidak melibatkan diri saat ini, maka tunggulah kita akan terlibat suatu saat nanti. Bukan suatu saat nanti, sekarang ini ya. Dengan IT ini luar biasa, kita harus bertransformasi. Satu kaki kiri kita masih di belakang, kaki kanan kita nyangegang untuk bertransformasi, berlari untuk mencapai tujuan pendidikan pada saat pandemi ini. Baik, Ibu Lili, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf, saya cadangan moderator, bukan moderator gadungan ya, karena memang kita selalu begitu. Terima kasih Pak Anang, terima kasih semuanya, para pengawas hebat semuanya atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Lili untuk mengulas dari ketiga pembicara tadi. Ya, terima kasih Bu Nuraini yang sudah melanjutkan ya, memandu sesi presentasi dari Pak Anang ya. Terima kasih Pak Anang yang sudah berbagi inspirasi untuk kita semua ya Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu pemakalah yang sudah tampil hari ini ya. Hebat, luar biasa, Bapak Ibu sudah berhasil. Ini sepertinya Pak Anang ini malah baru peserta makalah yang angkatan terakhir ini ya Pak Anang ya. Bahkan pembimbingannya baru selesai ya Pak ya, baru selesai belum selesai ya, pembimbingannya belum selesai tapi sudah tampil. Luar biasa Pak Anang. Ya, ini yang berarti yang yang pertama dari kelas Bapak ya, angkatan berapa Pak Anang makalahnya? 13 ya. 13. Teman-teman yang lain masih dalam tahap pembimbingan. Pak Anang sudah langsung masuk ke forum ilmiah. Ya, kemudian selamat juga Pak Munawar sudah tampil yang kedua kali. Ya, ini yang pemenang hari ini sudah 2 kali. Mudah-mudahan nanti disusul lagi oleh Pak Anang, disusul lagi oleh Bu Iwan ya, tampil untuk yang kedua kali. Juga disusul oleh teman-teman pengawas hebat di dalam ruangan ini hari ini ya Bapak Ibu. Ini banyak peserta kita, peserta setia Mbak Nur ya. Tapi mudah-mudahan jangan jadi peserta setia aja gitu. Mudah-mudahan ya selanjutnya tampil jadi pemakalah juga. Kita tunggu karyanya Bapak Ibu ya. Banyak nih peserta sampai kita yang panitia yang sering hampir tiap minggu hadir di forum ilmiah ini sudah merasa dekat, seperti ini jadi keluarga baru kita ya Bu Nur ya, keluarga di forum ilmiah ini, sahabat di forum ilmiah yang setiap minggu kita jumpa, diskusi, saling sharing, saling berbagi ilmu, berbagi ide dalam membantu tugas kita sebagai pengawas. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan hasil penyajian makalah teman-teman kita, ini yang pertama Bu Iwan ya, Bu Iwan presentasinya tentang penggunaan OBS ya. Tadi saya sempat baca di chat karena Bu Iwan tadi mengatakan beliau adalah alumni digital angkatan ketiga. Kebetulan saya juga alumni digital angkatan ketiga ya, satu alumni dengan Bu Iwan. Jadi tapi ada yang komentar di chat, kok kami nggak diajari OBS ya. Jadi memang yang ketika kita bintek pengawasan digital yang awal-awal itu masih ada materi OBS ya. Tapi udah ke belakang, udah diganti dengan materi-materi lain yang lebih terbaru. Jadi OBS-nya memang ini. Tapi Bapak Ibu bisa pelajari di YouTube ya OBS ya, tentang aplikasi OBS ya, luar biasa Bu Iwan ya. Kemudian Pak Munawar ya, dengan lembar kerja aktifnya, bagus sekali ide Pak Munawar untuk mengajarkan soal HOT ya, bagaimana membimbing guru menulis soal HOT, tapi menggunakan metode yang HOT juga. Artinya pengawas di sini menjadi model ya. Jadi jangan sampai kita membimbing guru untuk menulis HOT, tapi kita menggunakan atau strategi pembelajaran kita, strategi pembelajaran kepada guru kita tidak menggambarkan HOT. Jadi memang menulis soal HOT itu kan hanya ujungnya ya. Kita harus awali dengan strategi pembelajaran yang HOT. Jadi mengajarkan menulis soal HOT dengan strategi BIMLAT-nya yang HOT. Itu luar biasa idenya ya, dengan memberikan contoh ya bagaimana kita melakukan strategi pembelajaran yang HOT.
Kemudian ada pertanyaan yang menarik ya ketika sesi Pak Munawar ya dari Pak Rifai. Saya ingat sekali ini Pak Rifai sepertinya pertanyaannya dari minggu lalu juga menanyakan tentang ini, tapi dikaitkan dengan penyajian makalah teman-teman. Pak Rifai mudah-mudahan masih ada di dalam room ini nggak ya? Pak Rifai masih ada ya? Pertanyaan Pak Rifai masih ada ya? Oke. Pak Rifai sepertinya sangat tertarik sekali dengan penilaian yang kualitatif ya. Tadi pertanyaan Pak Rifai kepada Pak Munawar, apa hubungannya penilaian kualitatif itu dengan yang soal HOTS yang dikemukakan oleh Pak Munawar. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan penilaian kualitatif seperti yang disampaikan dalam surat edaran nomor 4 ya Pak Menteri tentang BDR, itu poin keempat kalau nggak salah ya, poin keempat itu memang ada bahwa guru-guru diharapkan dalam melakukan penilaian selama PJJ ini lebih menekankan pada penilaian yang sifatnya kualitatif. Tidak hanya sekedar melakukan penilaian kuantitatif atau pemberian skor. Nah, jadi maksudnya di sini adalah cara guru memberikan penilaian. Misalnya Bapak Ibu guru-guru sekarang kan banyak dikeluhkan selama PJJ banyak memberikan tugas misalnya gitu ya kan. Nah, kemudian ketika menilai tugas atau menilai ya hasil kerja anak, produk anak, itu jangan hanya kita kasih skor saja. Skor angka 8 misalnya atau 6. Karena apa? Hasil belajar anak, hasil kerja anak, misalnya ada 2 anak nih, si A dan si B. Bapak Ibu gurunya kasih sama-sama nilai 8. 8 ini padahal hasil kerja anak itu bisa berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya contoh yang paling gampang, misalnya memberi nilai menggambar, misalnya anak-anak TK, anak-anak SD kelas rendah menggambar. Nah, sama-sama diberi nilai 8. Kalau kita hanya memberikan angka saja 8 ini kurang bermakna untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Kenapa kurang bermakna? Ya karena 8 bagi anak-anak ini apa artinya 8 gitu. Dia hanya senang saya dapat angka tinggi atau dia sedih karena angkanya rendah. Itu saja maknanya. Tapi 8 ini akan lebih bermakna kalau Bapak Ibu sertai juga dengan penilaian kualitatif. Artinya kita menuliskan deskripsinya. Ya, 8 di sini artinya apa? Si A 8 dia punya kekuatan di mana? Dia kelemahannya ada di mana? Si B kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana. Jadi sama-sama 8, tapi hasil anak-anak itu kan berbeda. Jadi akan lebih bermakna kalau kita memberikan penilaian kualitatif. Gambar si A, misalnya si Ani. Oke, Ani, gambarmu sudah bagus, rapi. Nah, tapi kelemahannya di mana? Warnanya atau apanya? Nah, itu mungkin dikomentari seperti itu sehingga punya makna bagi si anak, oh berarti lain kali kalau saya buat gambar, itu yang dinilai bagus tuh yang seperti ini, terus kurangnya seperti ini, berarti ke depan saya harus perbaiki yang kurangnya. Nah, dengan cara seperti itu, dengan penilaian kualitatif, itu lebih bermakna, lebih cepat untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa, ketimbang hanya memberikan skor. Nah, inilah sebenarnya konsep assessment as learning, assessment for learning. Ya, penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi umpan balik ya, penilaian dalam hal ini adalah kita memberikan umpan balik kepada siswa. Ya, penilaian yang kita lakukan itu adalah dalam rangka membelajarkan siswa. Assessment as learning. Ya, itu makna yang penilaian kualitatif di dalam surat edaran Pak Menteri ya, Pak Rifai ya, mudah-mudahan menyimak. Nah, kalau menulis soal HOTS ini kan beda lagi, ini menulis soalnya ya Pak ya. Kalau Pak Munawar tadi kan membimbing guru menulis soalnya yang kategori HOTS itu. Ya, itu bedanya ya Pak Rifai ya. Mudah-mudahan Pak Rifai masih bisa menyimak ya. Karena pertanyaan ini seringkali muncul dan Pak Rifai sepertinya memang tertarik sekali dengan penilaian kualitatif. Oke, baik. Kemudian yang Pak Anang yang menarik sekali ya materi ide gagasan yang disampaikan oleh Pak Anang tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan tutor sebaya ya, teman sejawat ya, dengan juga memanfaatkan YouTube. Nah, ini saya tertarik sekali, bagus sekali Bapak Ibu kalau kita kaitkan Bapak Ibu
sebagian besar Bapak Ibu teman-teman pengawas di sini kan banyak yang asesor juga ya. Nah, kalau kita cermati di IASP 2020 tuntutan akreditasi sekarang, salah satu butir penilaian di mutu SDM ya, mutu guru itu adalah bagaimana guru itu ketika melakukan pengembangan profesi mampu bisa mendesiminasikannya kepada teman sejawat. Tidak hanya teman sejawat dalam satu sekolah, ya, malah teman sejawat di luar sekolah. Seperti misalnya membuat konten-konten YouTube misalnya, itu membagi luas ya ke teman sejawat, bahkan mungkin kemana-mana kalau sudah YouTube ya. Nah, kalau kita lihat di IASP, guru yang mampu bisa mendesiminasikan kepada teman-teman sejawatnya, kalau hanya teman sejawat di internal sekolah, kan level skornya level 3, hanya dapat level 3. Tapi kalau mampu men-share-nya kepada teman-teman sejawat di luar sekolahnya, itu dapat level 4. Nah, ini Pak Anang, ide gagasannya itu sebenarnya bisa kita gunakan Bapak Ibu pengawas sebagai salah satu rekomendasi kita kepada sekolah-sekolah, ya, bahwa salah satu solusi untuk peningkatan mutu tidak harus selalu kita pengawas yang langsung turun tangan, yang langsung mendampingi. Kita bisa mengoptimalkan tadi guru-guru ya, guru-guru yang memang bagus ya. Pasti setiap sekolah itu ada guru yang bagus. Jadi pengawas kita, pengawas dan kepala sekolah, coba diidentifikasi guru mana yang bagus ya. Kadang-kadang guru ada yang bagus di misalnya dia mengembangkan media pembelajarannya bagus. Misalnya ada lagi guru yang bagus ketika dia menerapkan model pembelajaran. Dia bagus di menerapkan model pembelajaran. Nah, guru-guru seperti ini harus kita beri ruang gerak yang lebih luas agar mereka bisa men-share, bisa mendesiminasikan kepada teman-teman yang lain. Nah, dengan kita memberikan solusi seperti ini kepada sekolah, itu sekaligus sebenarnya membantu sekolah ketika nanti akan menghadapi akreditasi. Karena kita sudah membantu sekolah untuk membangun budaya mutu ya, budaya desiminasi. Jadi guru-guru seperti inilah yang nanti akan jadi guru penggerak. Penggerak di sekolahnya, penggerak di sekolah di sekitarnya. Dan saya juga sudah menerapkan Pak Anang ya untuk mengkolaborasikan guru-guru ini, tapi saya tidak pakai YouTube. Jadi memang ada guru-guru yang bagus, beberapa sekolah binaan saya, itu saya kumpulkan. Jadi dan kebetulan salah satu kepala sekolah binaan saya juga punya misi yang sama untuk membudayakan desiminasi ini. Jadi ketemu, jadi guru-gurunya disuruh sharing. Saya share ke semua sekolah binaan saya, ayo ikut, ini ada guru yang mau sharing tentang ini. Ikut kita sama-sama satu sekolah, berapa, 7 sekolah binaan, salah satu nanti gantian. Nanti ini akan jadi program rutin saya ke depan, itu budaya desiminasi di antara semua sekolah binaan saya. Mana guru-guru yang bagus, kita beri ruang untuk bisa saling berbagi. Ya, nah ini memang gagasan yang luar biasa ya Pak Anang ya, sekaligus sebenarnya itu adalah meningkatkan mutu guru itu sendiri ya, kalau kita mampu bisa mengelaborasi ya guru-guru yang bagus ini, guru-guru penggerak. Inilah nanti guru-guru penggerak itu. Jadi luar biasa ini saya merasakan hari ini Bapak Ibu ide-ide yang sudah di-sharingkan kepada kita semua ya. Nah, kemudian yang tadi terkait dengan makalah, yang berikutnya Bapak Ibu terkait dengan kelengkapan administrasi ya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu pemakalah yang sudah tampil, ketika nanti akan mengajukan penilaian dupaknya ya, makalahnya itu administrasinya jangan lupa ya, syaratnya surat undangan dari panitia harus disertakan. Ya, jangan sampai tidak disertakan Bapak Ibu, karena pengalaman ada teman-teman yang sudah tampil di forum ilmiah, tapi tidak menyertakan lengkap administrasinya, sehingga tidak bisa dinilai juga walaupun sudah tampil. Ya, jadi ini mohon jadi perhatian. Jadi surat undangan dari panitia harus dilampirkan, surat tugas dari atasan, ya berdasarkan surat undangan dari panitia itu yang nomor 2. Yang ketiga makalahnya sendiri, makalah lengkapnya ya, jadi tidak hanya PowerPoint. Jadi makalah lengkapnya yang harus kita kirimkan ke tim penilai. Ya. Kemudian yang keempat, sertifikat. Ya, sertifikat dari panitia bahwa Bapak Ibu sudah menyajikan makalah. Nah, 4 ini. Karena kita forum ilmiahnya adalah forum tingkat nasional, Bapak Ibu, absen tidak perlu.
kecuali Bapak Ibu presentasi makalahnya di forum yang tingkat kabupaten kota. Kalau di tingkat kabupaten kota itu wajib harus ada absen peserta. Tapi kalau tingkat nasional tidak perlu absen. Jadi 4 itu ya Bapak Ibu ya, surat undangan, surat tugas, makalah lengkap, kemudian sertifikatnya. Ya, sertifikat dari panitia bahwa Bapak Ibu sudah menyajikan makalah. Nah, yang ketiga saya ingatkan Bapak Ibu, Bu Yuwan, Pak Munawar, dan Pak Anang, nanti coba dicek lagi, mudah-mudahan saya kadang mungkin tersilap, di covernya jangan lupa ya, karena itu juga jadi salah satu syarat, di cover makalah kita harus dituliskan di bawah judul, bahwa makalah ini sudah dipresentasikan pada forum ilmiah APSI Pusat, hari apa, tanggal berapa, harus dicantumkan, ya karena ini sudah merupakan kelengkapan administrasi juga yang harus diperhatikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga ya. Oke. Nah, terkait dengan ini Pak Munawar, contohnya Pak Munawar sudah menyajikan 2 kali tampil ya. Yang pertama kali adalah makalah yang berupa ide gagasan saja. Dan ketika makalahnya itu dilakukan, beliau menyusun 1 laporan best practice. Nah, ketika masuk ke dalam panitia, itu kan sistematikanya masih laporan best practice. Makanya oleh panitia disarankan yang ditampilkan di forum ilmiah itu bukan best practice, tapi adalah makalah ilmiah. Makanya Pak Munawar merubah lagi sistematika best practice itu menjadi sistematika makalah. Jadi makalah itu memang isinya adalah bisa berupa hanya ide gagasan saja yang belum sama sekali kita lakukan, boleh ya, atau bisa dari hasil pengalaman kita, hasil pengalaman praktek kita yang kita angkat ide gagasannya kita tulis. Bisa juga campuran, ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait ini Pak Munawar sudah walaupun apa ya dalam bentuk best practice, tapi sudah melihatnya dalam Bu Lili, ya saya ke mute ya, oke. Sehingga judulnya sudah berubah karena Pak Munawar sudah menambahkan ada ide gagasan lain yang ditambahkan lagi ketimbang yang kemarin ketika tampil di awal. Ya kalau best practice Bapak Ibu 1 tahun itu hanya 1 yang bisa dinilai. Karena best ya Bapak Ibu, best artinya yang memang yang terbaiknya, pengalaman terbaiknya. Karena itu 1 tahun hanya 1. Ya, beda dengan makalah. Kalau makalah, Bapak Ibu boleh mau berapapun, yang penting ya tidak setiap minggu lah, jangan setiap minggu nanti kesannya ini pengawasnya nggak pernah, iya nggak kerjaannya hanya presentasi aja gitu ya kalau tiap minggu gitu ya, paling tidak 1 bulan gitu ya ada rencana. Itu mau 4, mau 5, 6 makalah pun ya nggak masalah Bapak Ibu. Ya itu kalau makalah, tapi kalau best practice 1 tahun hanya 1 ya. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk boleh tanya sedikit Bu Lili? Ya. Oh boleh, silakan Pak Munawar ya. Ya baik. Saya juga boleh ya Bu Lili? Iya. Ya silakan Pak Munawar. Iya terima kasih. Terkait best practice itu nanti lampirannya apa Bunda? Lampiran saat kita mengajukan best practice sebagai syarat pengajuan pangkat. Kalau best practice namanya kan sudah dilakukan Pak ya. Jadi best practice itu proses dan hasil itu 2 itu yang penting dilihat. Karena itu lampiran bukti-bukti bahwa Bapak sudah melakukannya. Jadi hasil kalau misalnya ini Bapak tadi tentang menulis soal HOTS ya. Nah, nanti hasil-hasilnya, hasil-hasil karya, hasil-hasil soal HOTS-nya ya. Kemudian lampiran karena itu BIMLAT, Bapak juga harus melampirkan rencana BIMLAT-nya ya. Rencana BIMLAT RPA. BIMLAT kalau BIMLAT bukan RPA gitu ya. RB. Rencana BIMLAT pokoknya ya, rencana pembimbingan. PBM. Ya. Jadi kemudian bukti bahwa Bapak sudah melakukan pembimbingan di sekolah, ya surat keterangan dari kepala sekolah, nanti daftar hadir gurunya. Nah itu bukti-bukti itu yang penting Pak untuk menunjukkan bahwa memang best practice kita itu sudah kita lakukan. Itu ya Pak Munawar ya. Terima kasih Bu. Ya, justru yang menarik yang terkait dengan absensi atau apa surat kehadiran keterangan Pak.
Ya, surat keterangan ini ada dan daftar hadir kan, Bu? Iya. Nah, ini kan kita pakai Google Classroom. Kan Daftar ada hadirnya presensi, gimana, Bu? Pak. Ada link presensi, kemudian surat keterangan bisa melalui Google Classroom. Iya. Kalau Oh, di gitu. MGMP ditandatangani oleh ketua MGMP. Oh. Kalau sekolah oleh kepala sekolah. Mm-mm. Pak Munawar nanti boleh chat saya lewat WA. Ya. Oke, makasih, Bu. Ya. Ya, Makasih. karena Ya. waktu kita belum sholat Ya. asar. Ya, Oke. Bu Lili, saya boleh Bu? Ya, sikat padat ya Bu Tati ya. Bu Tati, ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini sehubungan dengan saya ingin tampil di sini. Mohon izin bagaimana? Saya kan sudah ikut bimbingan BIMTEK Makalah di angkatan ke-12. Ya. Tidak tuntas karena Ibu pada nanti saat itu ya. Ibu boleh japri saya. Nanti saya kirimkan linknya untuk ngirim makalahnya. Ngechat ke Bu Lili nanti. Oh, bimbingannya dengan Ibu Lili nanti. Boleh, Baik. boleh. Baik, baik. Nanti WA japri saya ya, Bu Baik, Tati ya. ya. Baik, terima kasih Bu Bu Lili, Lili. Sama-sama Bu ya. Lili, saya tambahkan sedikit. Jadi Oke. teman-teman jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa takut tidak bisa tampil, karena sebelum Bapak Ibu tampil, kami dari tim itu akan mengoreksi dulu makalah Bapak Ibu, kemudian kami akan mengembalikan dengan berbagai catatan, setelah itu dikembalikan lagi ke tim forum ilmiah, baru kami akan mengeksekusi Bapak bisa tampil pada tanggal sekian. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir, aduh takut, aku malu atau aku apa gitu. Semuanya melalui tahapan, melalui tahapan apa ada koreksi. Kemudian jika memang sistematika tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kami juga akan mengembalikan tentu saja dengan pendampingan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak kami setelah Lepas, kita ya. koreksi dilepas ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa berhubungan lewat chat sampai tengah malam pun kita layani Bapak Ibu demi Alhamdulillah. di forum ilmiah. Itu yang kami lakukan di forum ilmiah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah, aduh saya malu, sebetulnya saya bisa, tapi saya dari mana menulisnya? Bapak Ibu, saya harapkan tulislah apa yang Anda pikirkan, jangan menulis apa yang akan Anda pikirkan. Jadi tulis yang Anda pikirkan, jangan menuliskan apa yang akan Anda pikirkan. Pasti kalau Anda menulis dengan apa yang dipikirkan sekarang, pasti bisa. Tapi kalau yang akan Anda pikirkan tidak akan selesai. Ini banyak japrian Bu Lili. Ya. Aku takut. Aduh. Tapi takut termasuk tahapan. Termasuk saya, Bu. Tahapannya Jadi, jangan insya Allah- kelamaan ditakut. Insya Allah Bapak Ibu semua juga karena ini forum, kami memfasilitasi Bapak Ibu, bukan kami bisa ya Bu Lili ya, Ya, kita bukan juga kami saling bisa belajar. ya, tapi kita juga sambil belajar, membantu Bapak Ibu yang akan tampil untuk mengkoreksi makalah yang akan Bapak Ibu tampilkan. Jadi sekali lagi, ayo bersama-sama Bapak Ibu, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk tampil di forum kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu sebagai penguat saja. Nih, wah bisa, masa Anda yang muda tidak? Begitu ya, Bu Lili? Terima kasih, Ya. Bu Nur. Terima kasih Bu Nur kasih. atas motivasinya ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena waktu juga sudah lewat 10 menit ya dari jam yang seharusnya, saya akhiri dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Musim rambutan, musim duren, ramai orang membeli di pasar lapak. Bapak Ibu pemakalah yang keren, terima kasih atas inspirasi Ibu Bapak. Ya. Keren, enak, tenang. Kemudian saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Pakai kebaya dengan kain lilit. Kebaya baru selesai dijahit. Pengawas dengan teknologi komplit siap memberi layanan wahid.
ya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita mampu bisa memberikan layanan yang terbaik buat kepala sekolah binaan kita, guru-guru binaan kita yang akhirnya nanti akan membawa perubahan ya di dalam dunia pendidikan kita menuju pendidikan yang makin bermutu, makin baik. Baik, kami atas nama panitia mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu ketika kami memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Sampai jumpa kita di Jumat depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Bapak Nur. Ibu. Terima kasih Bu Lili, Terima benar. kasih. Terima kasih Terima kasih Pak semuanya. Samsir, Bu Fitri. Matur nuwun. Ya, izin live ya Bapak Ibu. Boleh, silakan Bu Lili. Ibu Nur, nepangkeun ya Tati. Ya, cetan ya, Makasih, cetan Bu ya Nur. Bu Tati. Nur. Yuk. Ya.